Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Merah nggak sih kameranya? Sebentar ya, Oke, sebelum reading aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru mampir dan baru singgah. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Buat kalian yang suka ngasih gift and thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you Sukabon. Kita cek energi sambil aku disclaimer dulu. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak resonate jangan dipaksakan, jangan dibaperin karena ini energi kolektif ya. Kalian harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Jatuh. Kita cek energi dulu, satu lagi punya kalian. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada Three of Cup. Ada hubungan, ada situasi third party. Tapi di sini ada yang ingin bertemu, bersua atau reunion kembali. Reunian maksudnya, ya. Ada yang memang menginginkan pertemuan, tapi sayangnya kalian berdealing dengan situasi third party di sini. Oke, kita cek energi dia. Di sini ada Five of Pentacles, ada energi sedang dalam situasi yang tidak stabil. Sepertinya baru kehilangan sesuatu atau baru ditinggalkan sesuatu atau seseorang. Jadi nggak tahu nih ketidakstabilan ini apakah mengarah kepada karir kerjaan dia atau keuangan dia lah katakan, atau baru saja mungkin ditinggalkan seseorang juga bisa ya. Lagi ada situasi yang kurang balance dalam diri dia. Ada Ace of Cup, ada cinta yang ingin dia tumbuhkan kembali, ada sesuatu yang ingin dia tawarkan yaitu dalam bentuk perasaan dan cinta. Kemudian ada Queen of Pentacles. Ada sedikit penyesalan terhadap seseorang yang pernah memberikan loyalitas, unconditional love atau pengorbanan terhadap diri dia. Kalau secara pekerjaan atau kehidupan saat ini memang ada target value yang sedang dia kejar untuk bisa mendapatkan satu posisi atau kedudukan supaya kehidupannya nyaman lagi. Karena aku melihat ada ketidakstabilan masalah keuangan. Jadi memang ada hal-hal baru juga yang sedang ingin dia lakukan dalam kehidupan dia. Itu kalau kehidupan, kalau perasaan ada keinginan untuk memulai lagi nih ya, karena mungkin pernah menyia-nyiakan seseorang yaitu kamu. Energi kalian di sini ada Knight of Swords. Kenapa? Masih agak marah sama dia sepertinya. Seperti ada yang ingin kalian luapkan lagi nih.
Jangan ngajak ribut ya. Kayak masih ada kemarahan yang naik turun di dalam diri kalian, salah satunya. Makanya kadang-kadang ada keinginan untuk mendatangi dia atau terkoneksi sama dia, tapi dalam kondisi ingin ingin meluap-luap dulu nih sepertinya ya. Kemudian ada Queen of Wands, lagi banyak melakukan pengamatan, perbaikan sikap, perbaikan diri secara spiritual ataupun penampilan. Lagi banyak mengapresiasi diri kalian. Banyak yang merubah penampilan atau lagi cantik-cantik, lagi cakep-cakepin diri. Karena seperti memang ingin melakukan persiapan. Entah ini tujuannya untuk move on sama orang baru atau hanya kepada orang tersebut kembali, siapapun itu. Tapi sebelum menawarkan perasaan atau sebelum mau pingin berbaikan, kayaknya pengen disemprot dulu, pengen diomelin dulu habis-habisan gitu. Oke, kita cek lagi situasi kalian apa aja. Oke, di sini ada energi spying, kemudian ada energi sorrow, kemudian ada karma. Kemudian ada return, tuh ada yang pengen balikan. Kemudian ada stress. Kenapa ini? Oke, konektor antara kamu dengan dia ya. Sorry. Bottom of the deck ada beauty, ada charming, ada graceful, ada kind hearted ya. Ada cinta yang bisa dikatakan cantik, beauty. Maksudnya cinta yang tulus, cinta yang bersemi, berwarna-warni. Saking berwarna-warni jadi rame urusannya. Ya, ada transformasi. Seseorang pengen bertransformasi kembali kepada kalian, sepertinya ingin hinggap kembali. Hinggap kupu-kupu sih soalnya. Oke, kita lihat ya situasi kalian yang sudah terjadi. Ada spying di sini, ada social network, information waste. Banyak yang kenalnya dari sosial media, atau jika tidak kenalnya dari sosial media, ya ada kaitannya sama sosial media. Ini ada yang lagi stalkingan, nggak tahu kamunya atau dianya, bisa jadi bahkan kedua belah pihak. Ada yang sedang mencari informasi atau mencari cara untuk mengetahui kabar berita dari salah satunya. Ada juga yang mencari informasi dari spying adalah karena mungkin takut masih disindir-sindir atau takut masih ada dikait-kaitkan dari kisah yang pernah terjadi antara kamu dengan dia. Atau memang ada kecurigaan dengan spying tadi, apakah dia jujur, apakah dia setia, atau ada orang lain, seperti itu ya. Penuh kecurigaan sampai kayak nggak percaya jadi ngintip-ngintip. Ada sorrow, ada penderitaan, loss, grief, depression ya. Depression. Ada penderitaan yang terjadi dalam hubungan kalian, sepertinya hubungannya tidak berjalan lancar, tidak sesuai dengan keinginan. Terlalu memiliki ekspektasi yang berlebihan dari hubungan yang mungkin saja belum ada kejelasan, ya. Ada karma di sini. Ada konsekuensi, kemudian ada cause and effect, ada depth ya. Ada hubungan karmic relationship di sini, ada hubungan sebab akibat. Artinya kamu sudah tahu banyak yang terlibat situasi third party karmic relationship. Sudah tahu dari awal konsep hubungan ini seperti apa, tapi dilanjutkan terus sehingga tidak mau menerima konsekuensi yang terjadi. Akhirnya merasa dikecewakan, merasa diabaikan, atau merasa dicurangi. Ada playing victim juga di sini ya. Kalau aku lihat siapa yang menyakiti, tapi justru dia yang merasa tersakiti. Oke, di sini ada return ya, second chance, opportunity, making amends. Di sini ada seseorang yang pingin kembali lagi dan pengen diberikan kesempatan kedua karena sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan secara total dari permasalahan atau situasi kalian.
Kemudian ada stres, turbulence, tension, argumen. Banyak sekali perbedaan pendapat. Selalu terjadi pertengkaran dari mulut. Caci maki keluar, mungkin kata-kata manis, kata-kata bijak semuanya keluar. Kebun-kebun binatang, taman safari pun keluar di sini. Akhirnya membuat salah satu jadi tension, naik darah. Jadi naik tensi sepertinya ya, gara-gara tadi nggak bisa mengontrol emosi satu sama lain. Kita cek dari tarotnya. Ups, ini bekas kemarin. Oke, di sini ada tower. Ada yang sudah ambiar, hubungannya banyak yang sudah bubar jalan. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini nangis di pojokan aja terus kalian ya. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Queen of Wands. Ini kalian berdealing sama situasi berbagi hati. Ada Queen of Wands, ada Queen of Cups. Ada situasi saat kalian menjalin hubungan, entah masih atau sudah berlalu. Ada yang dihadapkan dengan situasi tidak bisa menentukan pilihan. Artinya ada tuntutan, pilih aku atau dia. Ya, akhirnya dari ketidakpastian tersebut, dari hal-hal yang dituntut tadi, karena mungkin dia nggak bisa memberikan sikap tegas, penuh dengan bertele-tele menurut aku, nanti dulu ya, cari waktu yang tepat ya. Akhirnya nggak selesai-selesai, di sini hubungannya berakhir ya. Aku lihat di sini situasinya kalian banyak yang sudah berpisah, banyak shocking moment yang sudah terjadi antara kalian, hubungannya sudah ambiar, hancur ya. Ada yang nangis di pojokan ya. Situasi kehancuran ini, situasi bubarnya hubungan kalian, berakhirnya hubungan kalian ini bukan membuat tidak membuat kamu serta-merta melepaskan begitu aja ya. Melewati hari-hari yang lumayan suram, melewati hari-hari yang lumayan galau, tiap hari nangis di pojokan, tiap hari overthinking, anxiety, kecemasan ya. Aku melihat hubungan ini mengacu pada tadi, satu pilihan yang kamu inginkan. Artinya kalian berdealing sama situasi yang tadi ya, ada third party, kamu sudah tahu atau dia pernah menjanjikan ketika di awal hubungan bersama kalian. Mungkin dia mengatakan bahwa hubungannya nggak baik-baik saja di sana. Aku ingin melepaskan dia, sudah nggak betah begini begitu. Segudang alasan yang dia lakukan hanya untuk menarik perhatian kamu, hanya membuat kamu jatuh hati sama dia. Tapi akhirnya keputusan yang dia janjikan itu tidak pernah dia realisasikan. Malah membuat alasan-alasan baru, misalnya sulit, alasan A, B, C atau apapun juga ya. Nggak usah aku jabarkan. Akhirnya di sini hal tersebut membuat hubungan kalian jadi jenuh, jadi bosan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sih ya, di dalam hati dia awalnya menjalin hubungan sama kamu memang benar ada ketulusan dan memang benar ada keinginan untuk bisa stay sama kamu lebih lama ya. Tapi sepertinya memang ada hambatan, ada rintangan yang nggak bisa dia lakukan dalam waktu cepat. Bahkan mungkin lambat juga sulit, sehingga kayak dia pengennya ini berjalan ya, beriringan, ke kamu iya, ke yang sana juga iya. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan. Di sini aku lihat banyak yang menang poin sih di antara kalian. Sepertinya kalian lebih banyak memegang perasaan dia daripada fisiknya. Jadi mungkin kamu tidak mendapatkan fisik dia, mungkin fisiknya milik orang lain, tapi
Hal positifnya buat kalian langsung berbunga-bunga deh. Kalian mendapatkan perasaan dia. Hanya saja di sini ada sesuatu yang memang benar-benar sulit banget untuk dia sikapi dari pilihan tersebut, ya. Di sini hubungannya kalau yang aku lihat memang banyak situasi yang penuh dengan kejutan-kejutan. Seperti hal-hal yang mulai terbongkar, mulai terlihat, mulai terkuak satu persatu. Atau kecurigaan-kecurigaan kamu yang memang sebenarnya beralasan tadi. Ya, menggambarkan bahwa akhirnya ada sesuatu yang mungkin memang kamu bongkar dengan sendirinya. Ya, jadi kayak kamu tahu nih, ya udahlah, terlanjur nih kepalang sakit hati dibongkar. Ada juga beberapa sih, nggak banyak aku lihat, mungkin hubungannya kalian berdealing sama seseorang yang player. Jadi sudahlah punya pasangan atau punya seseorang, punya kalian, ditambah lagi masih ada dekat-dekat sama orang lain juga, sama energi lain juga. Ini yang kadang-kadang membuat kamu jadi kesal, jadi berang seperti itu. Ya, karena di sini aku melihat ada gambaran ada yang membongkar hubungan dia ke pasangannya, tapi bukan hubungannya sama kamu yang dibongkar. Ya, mungkin membongkar hubungan dia sama orang lain lagi. Ya udah, sekalian sakit-sakit semua gitu. Itu sih yang aku lihat. Oke, kita lihat lagi ada apa nih, supaya tahu temanya ya. Kalian ini berdealing sama seseorang yang masih challenge atau masih seleksi ya, tapi terlalu lama mengambil sikap ya, jadi seleksinya bablas. Karena gimana, yang aku lihat kayaknya yang satu dia punya ketertarikan, yang satu dia juga punya perasaan yang sulit untuk dilepaskan. Oke, di sini ada ini 7 atau 5 sih. 7 of Swords ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada 9 of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif, memang banyak alasan ya. Banyak juga yang memanfaatkan, ada perbedaan usia, single parent, paling banyak single mother yang sudah dalam kondisi mapan dan bisa memberikan support system kepada dia. Ada The Sun. Kalian adalah orang-orang yang gak tegaan kalau aku lihat, gampang iba, gampang kasihan, gak enakan juga. Ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck, energi kalian ada Ten of Pentacles. Ada kenyamanan yang kalian rasakan sama dia ya. Entah seperti apapun kondisinya, dia memang memiliki ruang di dalam hati kamu. Dan di sini beberapa ada keinginan masih pengen bertemu. Dan ada beberapa juga hubungan ini memang masih berjalan bersama, walaupun masih dalam situasi yang tidak ada kepastian. Masih dalam menunggu final decision ya. Itu dia, tapi sepertinya memang kalian lagi memang benar-benar pingin membuat satu keputusan, tapi nunggu dulu nih ya, benar-benar pingin fix dulu. Jadi kalian lagi meyakinkan hati kalian ya. Oke, aku lihatnya di sini kayak seseorang saat ini lagi dalam situasi agak mulai kebingungan ya, lagi celingak-celinguk. Dalam artian di sini sepertinya ada salah langkah, atau langkah yang dia ambil kemarin terlalu tergesa-gesa menurut dia, padahal mungkin bukan maksudnya untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi kayak ada strategi yang sedang dia lakukan saat ini, tapi kayak dia masih belum terlalu punya rencana ya. Cuman dia memang terlihat sering stalking kamu, sering mengamati kamu. Di sini banyak sesuatu yang dibawa pergi dari dia, artinya ya nggak tahu apakah ini ada kaitannya dengan hutang piutang atau barang-barang kamu yang dibawa pergi sama dia ya. Cuman so far di sini ada kerinduan yang dia rasakan, rindu terhadap kenyamanan yang pernah kamu berikan, rindu kepada sesuatu yang pernah kamu memberikan perhatian sih, kayak gitu ya. Di sini yang aku lihat ada sesuatu yang mulai tumbuh lagi di dalam diri dia. Ada perasaan di mana dia membutuhkan kehangatan kamu, di mana dia merasakan bahwa dia itu belum bisa lepas dari kamu secara total.
Jadi walaupun mungkin kalian saat ini tidak bersama, berpisah secara fisik, tapi secara perasaan dia masih memiliki perasaan yang kuat. Di sini aku lihat strategi ini menggiring opini dalam diri dia adalah kayak ada sesuatu yang ingin dia mulai lagi, new beginning lagi. Dia pengen sesuatu dimulai dari awal dengan tanpa mengungkit masa lalu, dengan tanpa membawa-bawa apa yang sudah terjadi. Ya, karena di sini sepertinya dia hanya merasakan kehangatan itu dari kamu. So, sekalipun misalnya dia berdealing dengan siapapun, dia nggak merasakan kehangatan dari orang tersebut. Makanya di sini yang aku lihat ada keinginan untuk berkomunikasi kembali. Bisa jadi cepat ini sih, ya. Ada keinginan untuk intens lagi menuju kepada kamu. Walaupun memang dalam situasi masih memutuskan ya, masih mengambil keputusan. Masih juggling lah katakan. Tapi dia sadar banget, dia paham banget bahwa cuman kamu yang bisa buat dia stabil, balance ya. Ibaratnya berdiri dengan satu kaki pun dia tidak jatuh. Artinya kamu punya peran penting dalam kehidupan dia. Aku lebih melihat di sini seperti dia seperti ada rasa yang mulai tumbuh lagi nih ya. Jadi rasa itu tumbuh kembali di dalam diri dia justru ketika dia sedang bermasalah sama kamu atau lagi diam-diaman, karena di sini juga aku melihat ada energi silent treatment ya. Kalian masih bersama, belum ada kepastian, belum ada keputusan, tapi kalian sama-sama saling diam. Artinya di sini dia lagi berupaya untuk ya memperbaiki hubungan dan memang terlihat di sini ada rasa yang mulai tumbuh kembali di dalam hatinya terhadap diri kalian. Itu. Oke, kita lihat apa sih yang membuat dia memiliki rasa yang dia tumbuhkan kembali di dalam hatinya. Kalimatnya benar gak sih? Rasa itu tumbuh kembali di dalam hatinya. Kenapa? Alasannya apa tumbuh kembali? Padahal kemarin sudah bertekad untuk meninggalkan kalian, untuk melepaskan kalian. Oke, di sini ada Seven of Swords. Wow, Seven of Swords ditimpuk sama Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. The Lovers, Gemini, masih sayang, masih cintong. Kemudian ada Six of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Magician. Oke, ya, alasan kenapa rasanya tumbuh lagi di dalam hati dia. Karena di sini ya, ada penyesalan telah meninggalkan kamu, telah memanfaatkan kamu atau melakukan kecurangan di belakang kamu. Artinya di sini apa yang sudah dia lakukan kemarin tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ketika dia melukai kamu, yang ada dia terluka sendiri. Ketika dia memang pengen pergi meninggalkan kamu, tapi tidak secara atau tidak sepenuh hati, masih ngintip-ngintip. Artinya dia belum terlalu yakin ingin meninggalkan kamu kemarin. Nah, sekarang di sini akhirnya perasaan yang tumbuh tadi, karena dia mulai melihat kejadian demi kejadian dalam diri dia atau hari demi hari yang dia lewatin itu terasa hampa, sepi ketika nggak bersama kamu. Makanya di sini karena memang masih ada perasaan yang kuat yang dia rasakan terhadap diri kamu. The Lovers masih ingin merangkul kamu, masih ingin dibelai sama kamu, masih ingin dijinakin sama kamu. Wah, kamu berdealing sama seseorang yang liar banget. Oke, kemudian di sini ada Six of Coin ya. Six of Coin ini agak kurang enak ya, karena di sini perasaan itu tumbuh kembali karena atas dasar mungkin kehidupan yang dia jalanin tidak nyaman. Artinya dia tahu banget, tadi aku lihat, karena dia masih bergantung pada kamu. Ya, karena mungkin setelah dia mencoba berjuang sendiri, yang tadinya bilang aku nggak ada kamu juga bisa kok hidup, aku nggak ada kamu juga bisa kok dapat ini dapat itu, akhirnya mungkin tidak seperti yang dia ucapkan. Akhirnya dia tahu banget bahwa cuman kamu yang bisa membantu dia, cuman kamu yang bisa jadi donatur buat dia, cuman kamu yang bisa memberikan support system kepada dia, apapun versi support systemnya ya, karena dia nggak dapatin itu di luar sana. Itu
Dan di sini ada Seven of Cup ya. Dia sudah menentukan pilihan pada akhirnya ya. Kenapa akhirnya rasa itu tumbuh kembali? Karena tadi nggak tahu nih kalian dianggap dia jin atau gimana nih yang bisa mengabulkan permintaan dia. Kuberikan 3 permintaan akan kukabulkan. Artinya nih tadi ya, dia menganggap kamu itu adalah sumber keberuntungannya dia ya. Makanya di sini perasaan itu tumbuh kembali. Tapi tumbuhnya itu justru di saat kalau dia hidupnya nyaman, senang, dia menemukan seseorang dengan kualitas lebih di atas kamu. Ini nggak terjadi. Karena tadi ya, terjadinya justru ketika dia mendapatkan benturan. Kejedot jidatnya, benjol, gede, bulat, baru sadar di situ. Kalau nggak kayak gitu nggak sadar dia ya. Di sini ada Magician juga. Kenapa rasanya tumbuh kembali ya? Karena tadi memang dia memang menginginkan ya hubungan ini dimulai kembali lagi dari awal. Banyak planning, banyak rencana yang dia buat ke depannya ya sepertinya. Jadi kayak kali ini kalau memang nanti balikan lagi ya, kalau kali ini punya kesempatan lagi, aku tuh pengen begini begitu begini begitu. Kita udah tahu nih ya alasan kenapa rasa itu tumbuh lagi, karena memang ada cinta. Kita lihat di sini, aku melihat ada gambaran kayak dia nih punya rencana banyak kalau memang bisa balikan sama kamu. Apa sih rencana dia ke depannya? Oke, di sini ada The Empress. Wow, positif. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Tower. Kita lihat ya, Tower ini nih banyak positifnya atau negatifnya. Kalau pendamping dia kiri kanan banyak positifnya, maka ini akan menjadi sesuatu yang membangun ya, rebuilding, restruktur. Tapi kalau dia berdiri sendiri atau dia berada di depan ya, atau banyak negatifnya, maka ini adalah sesuatu yang akan dihancurkan. Ada King of Swords. Tapi aku lihat ada Empress sih di sini. Jadi jatuhnya lebih kuat. Nah, ada Six of Cups, jatuhnya lebih kepada ingin membangun kembali ya. Oke, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi dia secara keseluruhan ada Three of Swords. Dia merasa terluka, dia merasa kecewa, ada hal-hal yang tidak nyaman. Mungkin ada yang dikadalin, mungkin ada yang dibiawain. Ada kecurangan-kecurangan yang sudah dia alamin ketika tidak bersama kalian. Ya, ada seseorang yang menipu dia atau menjahati dia atau menyakiti perasaan dia. Saat ini situasinya nggak baik-baik saja, lagi kecewa. Oke, rencana dia ke depannya adalah di sini ada The Empress. Artinya dia pingin menciptakan situasi damai lagi, nyaman lagi sama kamu. Ya, dia kepengen bahwa hubungan ini kali ini kalau bisa terjalin lagi, udah tobat deh, ampun. Syukur kalau gitu ya. Ya, dan kali ini sepertinya memang ada tindakan yang ingin dia lakukan. Two of Wands, mungkin planning ya. Pelan-pelan mulai dari berbicara dulu, baru melihat itikat kamu mau menerima dia lagi atau tidak ya. Ini kembali kepada kamu sih rencana ke depannya ya. Kalau misalnya kamu membuka peluang lagi sama dia, it means artinya ada sesuatu yang ingin dia bangun kembali, dia restruktur lagi, dia rebuilding lagi sama kalian. Artinya memang sudah buat perencanaan-perencanaan. Walaupun di sini memang lagi overthinking ya. Untuk apa sih planning dia ke depannya sama kalian tuh lagi banyak sekali yang dia pikirkan. Dia takut salah, takut ini, takut itu. Jadi benar-benar lagi menggunakan intuisi, strategi, semuanya lagi dia kerahkan di dalam diri dia. Kenapa? Karena memang di sini ada kerinduan yang dia rasakan, ya, ada keinginan untuk memberikan kebahagiaan lagi sama kamu. So rencananya ke depan di sini kalau aku lihat sih lumayan positif ya. Ingin balikan sama kamu, ingin memberikan kebahagiaan lagi, ingin bisa memberikan perhatian lagi. Artinya ini orang sudah memiliki kesadaran di dalam diri dia.
seperti itu. Nah, semua tergantung pada kamu. Kalau memang menurut kamu dia balik dengan versi terbarunya, terbaiknya, so terimalah dia dengan baik, karena aku melihat juga memang sudah mulai ada perubahan energinya ke arah yang lebih positif dengan bertambahnya usia, ada kedewasaan yang mulai meningkat di dalam diri dia. Artinya mungkin nanti ada satu keputusan tentang pilihan yang kamu inginkan akan dia berikan ke kamu pada akhirnya. Seperti itu ya. Oke, kita cek zodiak. Ada Aries, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Virgo. Bottom of the decknya Leo. Kita lihat inisial nama. Ada M, ada O, ada J, ada K, ada U, ada Q, ada T, F, R, Z, H, L. Bottom of the decknya S. Kita lihat angka 18, 29, 6, 2, 28, 27, 7, 12, 13, 4. Bottom of the decknya 8. Kita lihat pesannya. Oke, di sini ada jauh di lubuk hatimu. Sebenarnya kamu tahu jawaban tentang pertanyaanmu. Ikuti intuisimu dan lakukan yang menurutmu benar. Ini tadi tentang jika kamu masih mau menerima dia. Kemudian ada mungkin kamu tidak selalu mengerti mengapa semua masalah itu terjadi kepadamu. Tapi percayalah akan ada penyelesaian di setiap permasalahan yang kamu hadapi. Berkah akan segera datang. Bottom of the deck-nya di sini ada penggemar rahasia. Seseorang sedang memperhatikanmu dari jauh, tuh dia stalking. Dia memiliki perasaan yang dalam terhadapmu. Makanya ada temanya perasaan itu tumbuh kembali. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.